Apartemen impian direbut suami dan mertua yang serakah. Istri berhijab ini membiarkan mereka berpesta, sebelum membuat mereka menyesal dan kabur selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku selalu mencintai apartemen ini. Bukan sekadar beton dan kaca di lantai 35, melainkan sebuah benteng ketenangan yang aku bangun dengan keringatku sendiri, jauh sebelum statusku berubah menjadi istri dari Bagus. Di ruang tamu yang didominasi nuansa krem dan biru laut, aku sering duduk, memandangi kerlip lampu Jakarta yang seperti bintang-bintang jatuh di bawah sana. Apartemen ini adalah hasil tabungan 10 tahunku bekerja keras di sebuah firma konsultan properti, sebuah fakta yang hanya diketahui olehku, notaris, dan bank. Aku memastikan sertifikat hak milik, SHM, apartemen ini terukir indah, hanya mencantumkan namaku, Amira Anindita. Aku ingat betul, ketika aku menunjukkan kunci kepada Bagus, suamiku, 3 tahun lalu setelah kami menikah, matanya berkilauan. Bagus bukanlah pria kaya. Dia baik, tetapi ambisinya jauh melampaui kemampuan finansialnya, dan aku tak pernah mempermasalahkannya. Aku memilih untuk menutupi kepala dan hatiku dengan ketenangan, percaya bahwa rezeki yang halal dan ketulusan dalam rumah tangga akan membawa berkah. Namun, ketenangan itu mulai terusik sejak Ibu Ratna, ibu mertuaku, memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama kami. Awalnya, Bagus meyakinkanku bahwa ini hanya sementara, hanya sampai Ibu Ratna pulih dari sakit ringan. Aku, sebagai menantu yang ingin berbakti, menyambutnya dengan tangan terbuka, menyiapkan kamar tamu yang nyaman dengan spray linen terbaik. Tapi, sementara, berubah menjadi menetap. Sejak kedatangan Ibu Ratna, aroma lavender yang biasa mengisi udara digantikan bau masakan yang menusuk dan bau rokok Bagus yang semakin sering mengepul di balkon. Bukan hanya itu yang berubah. Perlahan, suara-suara sumbang mulai terdengar. "Apartemenmu ini terlalu besar, Mir," kata Ibu Ratna suatu sore, sambil menikmati kopi premium yang kubuatkan. "Tapi syukurlah Bagus punya istri sepertimu, jadi ibu tidak perlu lagi repot-repot memikirkan tempat tinggal." Aku hanya tersenyum tipis di balik jilbabku, mencoba menahan gejolak yang mulai membara. "Ini milik Amira, Bu." "Amira yang beli?" jawab Bagus, tetapi nadanya terdengar seperti sebuah formalitas, bukan pembelaan tulus. Aku menyadari Bagus sudah berubah. Kehadiran ibunya seolah memberinya pembenaran atas kemalasannya dan mempertebal kerakusan yang selama ini dia sembunyikan. Mereka mulai melakukan renovasi kecil-kecilan tanpa izin dariku, memindahkan perabotanku, dan bahkan mengganti kunci laci pribadiku. Aku melihat apartemenku, istana kecilku, perlahan dicuri dari dalam. Malam itu, di kamar tidur, Bagus menyentuh tanganku, wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah dan keserakahan. "Meskipun atas namamu, Amira, bukankah properti suami istri adalah harta bersama? Bukankah ibu berhak mendapat kenyamanan di masa tuanya?" bisiknya, mencari pembenaran. Aku menarik tanganku, dingin. Aku tahu ini hanyalah permulaan. Aku tahu badai sesungguhnya akan datang, dan aku harus siap menjadi nahoda bagi diriku sendiri. Aku memejamkan mata, berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerahkan apapun yang sudah aku perjuangkan. Pagi itu, suasana di ruang makan terasa tegang, meski sinar matahari masuk dengan indahnya melalui jendela setinggi langit-langit. Aku sedang menyajikan sarapan saat Ibu Ratna menatapku dengan tatapan yang tajam, penuh dominasi. Aku sudah menduga bahwa hari ini adalah hari di mana semuanya akan meledak. Sejak subuh, ponsel Bagus terus berdering dengan pesan-pesan dari teman-temannya yang ingin mengadakan pesta di apartemen mewah ini akhir pekan nanti, seolah-olah tempat ini adalah hotel gratis. Aku mendengar Bagus menyambut rencana itu dengan antusias,
tanpa sedikit pun bertanya padaku, pemilik sah apartemen ini. Amira, panggil Ibu Ratna, suaranya sengaja dibuat lantang, memotong keheningan. Kau duduklah. Jangan sibuk terus. Aku meletakkan cangkir kopi terakhir dan duduk di hadapan mereka, dadaku berdebar kencang. Ibu Ratna meletakkan sendoknya, membuat suara denting keras yang menarik perhatianku. Bagus hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Ibu sudah bicara banyak dengan Bagus, katanya, menyilangkan tangan di depan dada, sebuah gestur yang sangat mengancam. Tentang apa, Bu? Tanyaku lembut, mencoba menjaga ketenangan suara, meskipun naluriku berteriak waspada. Tentang status apartemen ini, lanjutnya, matanya menatapku lurus, tanpa basa-basi. Kau tahu, Bagus itu anak semata wayang ibu. Dia sudah berkorban banyak untukmu, mencarikan nafkah, menjadi suamimu. Aku hampir tersedak oleh air liurku sendiri. Sejak kapan Bagus menafkahiku? Dialah yang seringkali meminjam gajiku untuk modal usahanya yang selalu gagal. Mulai sekarang, Ibu Ratna mengambil napas dalam-dalam, seperti ratu yang baru saja mendeklarasikan tahtanya. Apartemen ini sudah resmi menjadi rumah kami. Bagus berhak atas kenyamanan ini, dan ibu juga. Milik kami, Amira. Bagus akhirnya mengangkat kepala, memberikan senyum cengeng yang selalu kubenci. Sudahlah, jangan keras kepala. Istri yang baik itu menurut pada suami dan mertua. Aku merasakan darahku mendidih, tetapi aku menahannya dengan sekuat tenaga. Wajahku tetap tenang, bahkan aku masih sempat membetulkan letak jilbabku. Maaf, Bu, Bagus, kataku, suaraku masih terdengar damai, kontras dengan gemuruh di hatiku. Tapi, apartemen ini terdaftar hanya atas namaku. Saya membelinya dengan uang pribadi sebelum menikah. Ibu Ratna tertawa, tawa yang dingin dan meremehkan. Surat-surat itu bisa diubah. Amira, kau pikir kami sebodoh itu? Kau adalah istri Bagus, propertimu adalah properti keluarga. Kami akan mengurus agar namamu dihapus dari sertifikat. Kau harusnya bersyukur kami masih mengizinkanmu tinggal di sini. Tambah Bagus, sekarang dia berani menatapku dengan arogan. Kata-kata itu, mulai sekarang apartemen ini milik kami, bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapanku pada pernikahan ini. Di saat itulah, keputusan itu terukir di hatiku. Aku akan membuat mereka menyesal. Menyesal karena telah meremehkan seorang wanita yang mereka anggap lemah. Aku berdiri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya memberikan tatapan yang seharusnya membuat mereka merinding. Aku menuju kamarku, mengunci pintu, dan mengeluarkan semua dokumen penting dari laci yang untungnya belum sempat mereka ubah kuncinya. Aku akan bermain sesuai aturan. Aturan yang aku ciptakan, di dalam rumah yang sepenuhnya milikku. Aku bertekad, bukan hanya membuat mereka kabur, tapi kabur dengan rasa malu yang tak terobati. Sejak deklarasi sombong di meja makan itu, Bagus dan Ibu Ratna bertingkah seperti pemilik sejati. Mereka semakin seenaknya, sementara aku berubah menjadi seorang istri yang tampak patuh, tapi sebenarnya adalah seorang mata-mata di benteng sendiri. Aku tahu, jika aku melawan dengan emosi, aku akan kalah. Bagus dan ibunya hanya memahami bahasa kekuasaan dan finansial. Jadi, aku mulai menyusun strategi, memastikan setiap langkah yang kuambil adalah legal, tak terduga, dan terstruktur. Langkah pertamaku adalah pengamanan data. Di kantor, aku menyalin semua arsip digital dan fisik yang berkaitan dengan pembelian apartemen, termasuk bukti transfer bank, surat perjanjian jual-beli, SPJB, dan tentu saja, salinan resmi sertifikat hak milik, SHM. Semua dokumen itu aku simpan di dua tempat terpisah, bukan di apartemen, melainkan di brankas kantor dan juga di rumah kakak perempuanku. Hal berikutnya yang kulakukan adalah memisahkan keuangan. Aku segera membuka rekening bank baru di bank yang berbeda, mengalihkan seluruh gajiku ke rekening baru itu.
Rekening lamaku, yang sering Bagus akses, aku biarkan tetap aktif, tetapi hanya berisi saldo minimal, cukup untuk membayar tagihan dasar apartemen, yang diam-diam sudah kuubah ke sistem auto debit dari rekening baruku. Tujuannya adalah menciptakan ilusi bahwa aku masih memegang kendali atas keuangan lama, padahal sebenarnya aku sudah punya sumber daya tersembunyi. Bagus dan Ibu Ratna tidak menyadari perubahan ini. Mereka menganggap diamku adalah tanda kepasrahan dan kebodohan. Mereka bahkan berani-beraninya mengambil kartu kredit utamaku, dengan dalih, untuk keperluan rumah tangga, yang sebenarnya hanya untuk membeli barang-barang mewah pribadi mereka. Aku membiarkannya. Justru itu yang kuinginkan. Setiap transaksi yang mereka lakukan adalah bukti yang akan memberatkan posisi mereka di kemudian hari. Aku mulai mendokumentasikan setiap perilaku buruk mereka. Dengan ponsel lamaku yang tidak mereka ketahui, aku merekam suara-suara perdebatan, ancaman, dan klaim kepemilikan mereka. Aku juga mengambil foto-foto kerusakan kecil yang mereka buat pada perabotanku, bukti bagaimana mereka memperlakukan propertiku dengan semena-mena. Aku menghubungi seorang pengacara spesialis properti dan perceraian, seorang kenalan lama yang sangat kusenangi. Aku menceritakan seluruh situasiku, dan dia hanya tersenyum. Kau memiliki semua kartu as, Amira. Mereka hanya memiliki keserakahan, katanya. Atas saran pengacaraku, aku juga memasang sistem kamera pengawas kecil, terhubung ke cloud pribadi, yang aku sembunyikan di balik lukisan dan tumpukan buku di ruang tamu. Sistem ini bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk merekam interaksi mereka secara real time. Aku ingin menangkap momen ketika mereka secara eksplisit mengakui bahwa apartemen itu bukan milik mereka, atau ketika mereka merencanakan langkah jahat berikutnya. Aku juga mulai mengubah alamat pengiriman surat-surat penting, termasuk tagihan properti dan pajak, agar langsung dikirim ke kantor pengacaraku. Dengan demikian, mereka akan berpikir bahwa semua urusan apartemen telah berjalan otomatis dan aman. Mereka tidak akan tahu bahwa kendali apartemen sudah sepenuhnya berpindah tangan, dari rumah ini ke meja pengacaraku. Malam harinya, Bagus mengeluh karena AC di ruang tamu tiba-tiba terasa kurang dingin. Aku hanya menjawab dengan singkat, mungkin butuh perawatan. Biar aku urus besok. Padahal, aku baru saja meminta teknisi untuk mengatur ulang suhu AC agar lebih hemat energi, yang secara efektif membuat ruangan terasa sedikit kurang nyaman bagi mereka yang suka bersuhu ekstrim. Permainan sudah dimulai. Aku bukan lagi Amira yang rapuh. Aku adalah Amira yang bersiap untuk memenangkan pertempuran terakhir ini. Sejak Ibu Ratna dan Bagus merasa bahwa apartemen ini sudah resmi menjadi milik mereka, perlakuan mereka terhadapku berubah drastis, dari buruk menjadi tak tertahankan. Aku diperlakukan layaknya pembantu rumah tangga, bukan sebagai istri atau menantu. Setiap pagi, aku harus menyiapkan sarapan lengkap, bukan lagi sarapan sederhana, karena Ibu Ratna beranggapan bahwa sebagai pemilik apartemen mewah, mereka harus makan seperti tuan tanah. Jika ada pekerjaan kantor yang menumpuk, Ibu Ratna akan memarahi karena aku dianggap mengabaikan kewajiban pribadi melayani keluarga. Amira, cepat bersihkan kolam renang kecil di balkon itu. Kau pikir perawatannya gratis? Bentak Ibu Ratna suatu kali, padahal kolam itu hanya bisa diakses dari kamarku yang sudah kuberi kunci baru. Bagus, suamiku, sama sekali tidak membela. Dia justru menikmati situasi ini, merasa puas karena dia akhirnya memiliki kekuatan di rumah. Dia sering pulang larut malam setelah berpesta dengan teman-temannya yang ia ajak ke apartemen, meninggalkan kekacauan yang mengerikan. Aku mendapati puntung rokok di pot tanaman indoor kesayanganku, dan noda minuman keras di karpet Persia yang kubeli dari tabunganku. Puncaknya, mereka mulai memboroskan uang secara gila-gilaan menggunakan kartu kredit lamaku, yang sudah aku kosongkan isinya. Mereka membeli perhiasan, pakaian desainer, dan makan malam mewah. Semuanya tercatat jelas dalam laporan tagihan yang kuperoleh. Aku membiarkan tagihan itu menumpuk, karena tahu betul
Tagihan itu akan menjadi senjata tajamku di pengadilan nanti. Aku butuh uang tunai, Amira. Biaya hidup di apartemen kita ini mahal sekali. Bagus pernah memintaku mentransfer uang, beralasan untuk membayar biaya listrik. Aku mentransfer jumlah yang sangat kecil, seolah-olah aku kesulitan keuangan, untuk mempertahankan citraku sebagai wanita yang tertekan dan hampir bangkrut. Mereka berdua mulai menyelenggarakan pesta kecil yang bising hampir setiap akhir pekan. Apartemen yang tadinya tenang dan damai kini berubah menjadi tempat hiburan yang gaduh, mengganggu tetangga-tetangga di lantai atas dan bawah. Mereka bangga memamerkan apartemen ini kepada teman-teman mereka, selalu mengatakan, "Ini apartemen kami. Investasi bagus yang hebat." Tentu saja, aku merekam setiap pesta, setiap kebisingan, dan setiap keluhan yang kudengar dari tetangga. Aku bahkan sempat berbincang dengan petugas keamanan gedung, mencatat tanggal dan waktu keluhan kebisingan dari unit lain. Ini adalah bagian dari rencana penciptaan lingkungan tidak kondusif yang direkomendasikan pengacaraku. Ibu Ratna bahkan mulai berencana mengubah salah satu kamar tidur menjadi kamar pribadinya dengan desain yang sangat mewah, meminta uang dariku untuk biaya desain interior. "Kau harusnya bangga, Mir. Rumahmu jadi semakin berkelas dengan sentuhan ibuku," kata Bagus dengan nada congkak. Aku hanya mengangguk, memberinya sebagian kecil uang yang diminta, tetapi diam-diam aku menelepon manajer gedung untuk memastikan bahwa semua perubahan struktural harus disetujui secara tertulis oleh pemilik terdaftar. Mereka tidak pernah meminta izin tertulis dariku, yang berarti semua yang mereka lakukan adalah ilegal di mata manajemen gedung. Aku terus membiarkan Bagus dan Ibu Ratna tenggelam dalam ilusi kekayaan dan kekuasaan mereka, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jurang yang dalam. Mereka pikir mereka menang, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku sedang mengumpulkan semua senjata, menunggu saat yang tepat untuk menembak. Setelah beberapa minggu aku mengumpulkan bukti, aku merasa sudah saatnya untuk memberikan peringatan halus. Sebuah test case untuk melihat seberapa jauh mereka akan mengabaikan kenyataan. Aku tahu mereka tidak akan mengerti bahasa hukum atau etika, tetapi mereka pasti akan bereaksi pada hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan dan uang. Langkah pertama adalah asuransi properti. Aku mengirimkan surat pemberitahuan ke alamat apartemen yang menyatakan bahwa premi asuransi kebakaran dan kerugian properti telah kedaluarsa dan harus diperbaharui oleh pemilik terdaftar. Surat itu, yang sengaja kutinggalkan di meja makan, tentu saja ditemukan oleh Ibu Ratna. "Amira, apa-apaan ini? Kenapa asuransi rumah kita mati?" tanyanya, nada suaranya sedikit panik. Aku menjawab dengan santai, "Oh, yang itu, Bu. Saya sedang mencoba mengurusnya. Premi tahunan naik drastis. Saya pikir Bagus atau Ibu bisa membantuku membayar sebagian, karena ini rumah kita." Bagus langsung menyahut, "Loh, itu kan urusanmu. Masa asuransi rumah saja harus kami yang bayar? Kau pelit sekali, Mir." Mereka justru marah karena harus mengeluarkan uang, alih-alih khawatir akan risiko jika terjadi apa-apa pada properti yang mereka klaim. Aku tersenyum puas. Reaksi mereka membuktikan bahwa mereka hanya menginginkan keuntungan apartemen, bukan tanggung jawabnya. Berikutnya, aku membatalkan sebagian besar layanan premium yang selama ini kubayar. Aku membatalkan langganan TV kabel mahal yang biasa Ibu Ratna tonton, dan mengganti paket internet kecepatan tinggi dengan paket dasar yang lambat. Seketika, rumah itu menjadi neraka bagi mereka. "Internetnya kenapa lambat sekali? Amira, bagaimana Bagus bisa main game kalau begini?" teriak Ibu Ratna. "Maaf, Bu. Biaya hidup sedang sulit. Saya harus menghemat. Kalau Ibu mau yang cepat, kita bisa bagi dua biayanya. Bagaimana?" tawarku, yang tentu saja mereka tolak mentah-mentah. Mereka lebih memilih hidup dalam ketidaknyamanan daripada mengeluarkan uang sepeser pun. Aku juga mulai menghilangkan kunci cadangan tertentu,
Misalnya kunci akses card tambahan untuk gym dan kolam renang di lantai bawah. Amira, akses chartku hilang. Aku mau ke kolam renang sekarang. Bagus mengeluh di suatu sore yang panas. Sepertinya hilang. Bagus. Biaya penggantiannya mahal sekali. Mungkin besok kita bisa urus di manajemen, tapi kau yang harus bayar denda administrasinya, kataku, sekali lagi memberikan beban biaya padanya. Aku sengaja membuat Bagus dan Ibu Ratna merasa frustrasi secara perlahan di rumah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Mereka mulai menganggapku bodoh. Berpikir aku sedang mengalami kesulitan finansial. Lihat, Bu. Amira ini sudah mau bangkrut. Dia pasti akan jual apartemen ini nanti, dan kita tinggal ambil alih saja sisa uangnya. Bagus berbisik pada ibunya, yang terekam jelas di kamera tersembunyi. Aku menyalin rekaman itu dan mengirimkannya kepada pengacaraku. Pengakuan niat jahat. Sempurna. Peringatan halus ini tidak hanya menguji keserakahan mereka, tetapi juga memberiku bukti tambahan yang sangat kuat untuk kasus perceraian dan sengketa properti. Aku tahu aku harus bertindak cepat. Kesabaran dan ketenangan adalah senjataku yang paling mematikan. Ketika peringatan halus tidak mempan, aku memutuskan untuk meningkatkan intensitas perlawanan menjadi teror kecil. Semua ini masih dalam batas legalitas sebagai pemilik properti tunggal. Tujuan utamanya adalah membuat mereka merasa tidak nyaman, tidak aman, dan terasing di tempat yang mereka anggap sebagai tahta mereka. Langkah pertama yang paling efektif adalah mengatur jadwal pembersihan dan perbaikan. Aku tahu Ibu Ratna sangat membenci suara bising dan bau bahan kimia pembersih. Aku menjadwalkan tukang kebersihan dan teknisi AC tepat pada jam istirahat atau jam santai mereka. Setiap hari Rabu pagi, tepat pukul 10, ketika Bagus baru bangun, teknisi AC datang untuk melakukan perawatan mendadak selama 3 jam yang sangat berisik. Setiap Jumat sore, ketika Ibu Ratna hendak bersantai, pekerja pembersihan datang dan membersihkan seluruh apartemen, termasuk kamar tidur mereka, yang membuat mereka harus mengungsi. Mereka mengeluh padaku, "Amira, kenapa tidak kau jadwalkan saat kami sedang di luar?" "Maaf, Bagus," jawabku polos. "Sebagai pemilik, saya harus memastikan semua perawatan terjamin. Saya baru bisa mendapatkan jadwal ini. Kalau kalian terganggu, kalian bisa keluar sebentar, kan?" Karena mereka tidak ingin mengeluarkan uang untuk keluar, mereka terpaksa harus berdiam diri dalam kekacauan dan kebisingan yang menyiksa. Aku juga mulai memanfaatkan sistem keamanan. Apartemenku memiliki sistem smart home yang terkoneksi dengan suara. Aku mengubah kata sandi untuk semua perangkat pintar tanpa memberitahu mereka. Akibatnya, lampu di kamar Bagus dan Ibu Ratna sering mati tiba-tiba, atau tirai otomatis terbuka sendiri saat mereka sedang tidur. Apartemen ini berhantu. Lampunya kedap-kedip sendiri. Teriak Ibu Ratna suatu malam, yang membuatku nyaris tertawa. Aku pura-pura kebingungan, "Mungkin error, Bu. Apartemen tua memang begitu." Padahal, aku hanya menekan tombol di aplikasi ponselku. Aku bahkan mulai menghilangkan makanan dan minuman favorit mereka dari kulkas. Ibu Ratna sangat suka minum soda diet merek tertentu. Aku menggantinya dengan air mineral, dan ketika dia protes, aku hanya berkata, "Soda itu tidak baik untuk kesehatan ibu. Saya ganti dengan yang lebih sehat." Perlahan, ruang yang mereka anggap sebagai tempat tinggal mewah dan gratis berubah menjadi penjara kecil yang penuh dengan ketidaknyamanan dan keanehan teknis. Bagus mulai kehilangan kesabaran. Dia sering bertengkar dengan ibunya, saling menyalahkan karena situasi ini. "Ini semua gara-gara kau, Bu. Kau bilang apartemen ini pasti milik kita, tapi sekarang malah berantakan begini." Bagus menggerutu, yang lagi-lagi terekam. Aku terus membiarkan drama itu berkembang, sambil tetap menjaga penampilanku yang tenang dan santun dengan hijabku, seolah-olah aku adalah korban yang tidak berdaya. Mereka tidak menyadari bahwa setiap keluhan mereka,
Setiap ketidaknyamanan yang mereka rasakan adalah bagian dari jaring laba-laba yang sedang kubangun. Sebentar lagi, aku akan menarik jaring itu, dan mereka akan terperangkap di dalamnya, tanpa jalan keluar. Setelah seminggu penuh dengan teror kecil, aku merasa fondasi mental bagus dan Ibu Ratna sudah cukup goyah. Ini saatnya meluncurkan serangan besar di bidang finansial dan sosial. Serangan ini dimulai dari laporan tagihan kartu kredit yang menumpuk, hasil dari pemborosan mereka yang tak terkendali. Aku sengaja menelepon pihak bank, berpura-pura menjadi bagus, dan meminta agar semua tagihan yang tertunggak dikirim ke alamat apartemen melalui kurir. Pagi itu, 3 amplop besar berisi surat penagihan utang kartu kredit dan debt collector tiba. Ibu Ratna yang membuka pintu dan menerima surat-surat itu. Wajahnya seketika pucat pasi saat melihat jumlah total utang yang mencapai ratusan juta rupiah, belum termasuk bunga. Bagus. Apa-apaan ini? Kenapa utangmu sebesar ini? Ini kartu Amira, teriak Ibu Ratna histeris, melemparkan amplop itu ke wajah Bagus. Bagus, yang baru terbangun, melihat amplop itu dengan tatapan ketakutan. Aku pikir Amira akan membayarnya. Bukankah dia yang punya uang? Saat mereka berdua panik, aku masuk dengan tenang, membawa secangkir teh. Aku menatap mereka dengan dingin. Semua transaksi itu terdaftar atas nama Bagus dan Ibu, bukan atas namaku, meskipun menggunakan kartuku, kataku, menunjukkan salinan laporan yang sudah kupegang. Dan semua bukti ini sudah kuserahkan pada pengacaraku. Tak lama setelah itu, telepon apartemen berdering, dan itu adalah panggilan dari seorang debt collector sungguhan yang juga sudah kuatur untuk melakukan panggilan ancaman palsu. Suara keras dan mengintimidasi debt collector itu terdengar sampai ke ruang tamu. Ibu Ratna mulai menangis. Panik karena membayangkan mereka akan digiring ke kantor polisi. Seolah itu belum cukup. Aku memutuskan untuk membongkar skandal Bagus. Aku mengirimkan rekaman suara Bagus yang sering membual tentang apartemen ini kepada beberapa teman dekatnya, yang kebetulan juga teman-temanku. Aku juga menyertakan screenshot pesan teks Bagus kepada seorang kenalannya yang berisi janji akan menjual apartemen itu dan membagi hasilnya, tanpa sepengetahuanku. Aku melakukan ini bukan untuk menyebar gosip, tetapi untuk memutus jaringan sosial mereka, membuat mereka tidak punya tempat lagi untuk berlindung dan berbohong. Dalam waktu sehari, Bagus dan Ibu Ratna menjadi buah bibir di kalangan sosial mereka, dicap sebagai penipu dan peminjam yang licik. Ibu Ratna, yang sangat menjunjung tinggi citra diri, mendapati dirinya tidak bisa lagi mengangkat telepon. Kau menghancurkan reputasi ibu. Amira, kenapa kau sejahat ini? Ratap Ibu Ratna. Suaranya sudah tidak memiliki aura dominasi lagi. Saya hanya membela apa yang menjadi hak saya. Bu, saya tidak menghancurkan reputasi. Saya hanya memperlihatkan kenyataan. Balasku, tenang dan tegas. Malam itu, mereka tidur dengan ketakutan, bukan karena hantu, melainkan karena ketakutan akan konsekuensi yang mereka ciptakan sendiri. Jaringku sudah ditarik, dan mereka terjerat. Menyadari bahwa host yang mereka anggap bodoh ternyata adalah dalang di balik semua kehancuran mereka. Puncak dari pertarungan ini terjadi 3 hari setelah skandal finansial terungkap. Aku sudah mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan pembagian harta yang adil. Tentu saja, apartemen itu keluar dari daftar harta Gonogini karena bukti kepemilikan tunggal yang kuat. Pagi itu, sekitar pukul 10, ada ketukan di pintu apartemen. Bagus yang membukanya, dan di sana berdiri seorang petugas dari pengadilan, didampingi oleh pengacaraku, Bapak Surya, dan 2 orang keamanan gedung. Mereka membawa sebuah amplop besar berlogo resmi, dan di tangan Bagus diserahkan surat pemberitahuan eksekusi properti sementara. Bagus membaca judulnya dan wajahnya berubah menjadi hijau. Ibu Ratna berlari dari dapur, menatap curiga. Apa ini? Bagus, kenapa ada pengadilan di sini? Tanyanya, suaranya gemetar. Bapak Surya, pengacaraku, maju selangkah,
menatap Ibu Ratna dan Bagus dengan tatapan profesional yang dingin. "Selamat pagi. Saya Bapak Surya, kuasa hukum Nyonya Amira Anindita," katanya, suaranya berwibawa. "Berdasarkan bukti kepemilikan tunggal atas apartemen ini dan fakta bahwa Anda berdua telah menimbulkan kerugian material dan non-material kepada klien saya, serta menciptakan lingkungan tidak kondusif, pengadilan telah mengeluarkan surat perintah sementara. Surat itu menyatakan bahwa Bagus dan Ibu Ratna harus segera mengosongkan apartemen dalam waktu 24 jam, karena mereka adalah tamu tak diundang yang menimbulkan ancaman. Kalian tidak memiliki hak tinggal di sini. Klien saya hanya mengizinkan Anda sebagai tamu, yang izinnya telah dicabut," Bapak Surya menjelaskan. Bagus mencoba melawan. "Ini tidak adil. Aku suaminya. Aku berhak tinggal di sini." "Hak Anda akan diputuskan di pengadilan perceraian, Tuan. Saat ini, properti ini 100% milik klien saya," balas Bapak Surya, tidak terpengaruh. Saat Bagus hendak meraih kunci cadangan apartemen di laci, dia terkejut. Laci itu kosong. "Kunci. Kunci cadangan di mana, Amira?" teriak Bagus padaku, yang sedari tadi hanya berdiri di sudut, bersandar di dinding. Aku tidak menjawab. Kunci cadangan itu sudah ada di tangan pengacaraku sejak aku memulai strategi pengamanan dokumen. Petugas keamanan gedung kemudian melangkah masuk dan mulai mengganti semua kunci dan akses kart apartemen. Kunci yang selama ini mereka pikir berfungsi, yang mereka anggap sebagai simbol kekuasaan, kini tidak lagi berfungsi. Mereka baru menyadari bahwa selama ini, mereka hanya tinggal di rumah boneka, dan dalang yang memegang tali kendali adalah aku, wanita yang mereka remehkan. Ibu Ratna duduk di sofa, menangis histeris. Dia mencoba memohon padaku, "Amira, tolong. Jangan lakukan ini pada ibu. Kami salah, Amira." Aku menatapnya lurus. "Penyesalan terlambat, Bu. Kalian punya kesempatan untuk menjadi keluarga, tetapi kalian memilih untuk menjadi pencuri." Aku memberikan isyarat pada Bapak Surya, dan dia mengeluarkan dokumen lain, rincian utang kartu kredit dan bukti transaksi mewah mereka. "Sebagai tambahan," kata Bapak Surya, "segala kerugian material klien saya akan kami tagih penuh dalam proses perceraian, termasuk biaya perbaikan properti dan pelunasan utang yang kalian buat." Mereka ambruk. Bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga menghadapi kebangkrutan total yang sudah kurancang dengan rapi. Waktu 24 jam yang diberikan oleh pengadilan terasa seperti detik-detik terakhir di neraka bagi Bagus dan Ibu Ratna. Mereka tidak punya pilihan lain selain berkemas. Apartemen yang tadinya merupakan simbol kemewahan dan kekuasaan kini menjadi tempat yang ingin mereka tinggalkan secepat mungkin. Aku mengamati mereka dari kejauhan. Aku tidak lagi tidur di kamar utama. Aku tidur di kamar tamu yang dulu Ibu Ratna tempati, menikmati ketenangan yang baru saja kudapatkan. Setiap gerakan mereka dipenuhi amarah dan keputusasaan. Mereka saling menyalahkan, suara pertengkaran mereka memantul di dinding-dinding apartemen yang kubeli dengan susah payah. "Ini semua gara-gara ambisimu, Bu. Kau yang menyuruhku mengambil alih apartemen ini," teriak Bagus, melemparkan tasnya ke lantai. "Kalau kau punya uang, kita tidak akan begini, Bagus. Dasar anak tidak berguna," balas Ibu Ratna, wajahnya bengkak karena menangis. Tak ada lagi aura superioritas, tak ada lagi tawa meremehkan. Yang tersisa hanyalah dua orang yang dihantui oleh keserakahan mereka sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa seluruh drama yang kualami telah terekam dan terdokumentasi dengan rapi. Bagus sempat mencoba mencari kamera tersembunyi, tetapi gagal menemukannya, yang hanya menambah tingkat paranoia mereka. Mereka merasa setiap sudut apartemen mengawasi mereka, setiap benda menjadi saksi kejahatan mereka. Aku sengaja memesan layanan catering mewah untuk makan siangku, dan aku menyantapnya dengan tenang di ruang makan, tepat di hadapan mereka. Bau masakan yang lezat itu seolah menyindir kemiskinan mendadak yang mereka alami.
Bagus mencoba bicara denganku, mencoba memohon belas kasihan terakhir. Amira, tolong, kita bisa berdamai. Kita adalah suami istri. Aku menatap Bagus, senyumku tulus tetapi dingin. Kau dan ibumu yang memilih untuk mengakhiri status itu, Bagus. Ketika kau mengklaim kepemilikan atas usahaku, kau telah mengakhiri pernikahan ini. Amira, setidaknya biarkan kami tinggal beberapa hari lagi. Kami tidak punya tempat tinggal. Ibu Ratna memohon, suaranya serak. Kalian punya 24 jam, kataku, mengutip perintah pengadilan. Seharusnya kalian memikirkan tempat tinggal saat kalian sedang merencanakan kejatuhanku. Menjelang senja, Bagus dan Ibu Ratna mengemasi sisa-sisa barang mereka, barang-barang murah yang mereka bawa, meninggalkan semua perabotan mewah yang merupakan milikku. Mereka bahkan mencoba mengambil beberapa handuk dan piring mahal, tetapi aku menghentikannya dengan tenang. Itu milik apartemen, dan apartemen ini milikku, kataku, membuat mereka malu di hadapan petugas keamanan yang mengawasi. Tepat pukul 9 malam, Bagus dan Ibu Ratna menyeret koper mereka ke lift, tanpa berani menoleh ke belakang. Mereka kabur. Pelarian yang memalukan, tanpa pamit, tanpa kehormatan, meninggalkan utang dan kehancuran. Aku melihat punggung mereka menghilang di balik pintu lift, dan aku merasakan pembayaran tunai terbesar yang pernah kurasakan, kedamaian dan keadilan. Apartemen ini, bentengku, kini sepenuhnya bersih dari racun keserakahan. Setelah kepergian Bagus dan Ibu Ratna, apartemen itu terasa sangat hening. Keheningan yang sangat mahal dan berharga. Aku berjalan mengitari setiap ruangan, mencium aroma lavender yang kini kembali dominan, menyentuh perabotanku yang selama ini disalahgunakan. Aku membuka jendela, membiarkan udara malam yang sejuk dari Jakarta masuk, meniupkan semua sisa racun dan kebencian. Dalam keheningan itu, aku menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang properti, melainkan tentang martabat dan harga diri. Mereka mengira karena aku seorang wanita berhijab yang lembut, aku pasti akan tunduk dan pasrah. Mereka meremehkan kekuatan hati dan kecerdasan yang selama ini kututupi. Proses perceraian berjalan mulus. Dengan bukti rekaman suara, foto, dan dokumen penagihan utang yang kuserahkan, Bagus tidak memiliki celah sedikit pun untuk melawan. Dia bahkan tidak berani hadir di persidangan terakhir, memilih untuk mengirim surat penolakan kehadiran, yang secara otomatis membuatnya kalah verste. 7 minggu kemudian, aku resmi menjadi Amira Anindita, janda yang merdeka. Sertifikat apartemen itu kembali kurangkul dengan erat. Aku menyewa seorang desainer interior untuk mengembalikan apartemenku ke kondisi semula, menghilangkan semua jejak kehadiran mereka, bahkan mengganti warna cat di kamar yang dulu mereka tempati. Aku mengubah dekorasi, menambahkan nuansa hijau dan tanaman hidup, menjadikannya oasis yang sesungguhnya. Kehidupan baruku dimulai dengan kejelasan dan fokus. Aku kembali menekuni pekerjaanku, mengambil proyek-proyek besar, dan menyalurkan energinya pada hal-hal positif. Aku tak pernah menyesal kehilangan Bagus. Yang kusesali hanyalah waktu yang terbuang, karena terlalu percaya pada topeng ketulusannya. Suatu sore, aku menerima panggilan telepon dari Bagus. Suaranya terdengar sengsara, ia memohon uang dan meminta maaf atas apa yang ia dan ibunya lakukan. Aku mendengarkan dengan tenang, dan kemudian menjawab, "Bagus, penyesalanmu tidak akan mengubah fakta bahwa apartemen ini, dan hidupku, tidak lagi punya tempat untukmu. Semua sudah selesai." Aku menutup telepon, tanpa rasa bersalah. Aku telah memberikan mereka kesempatan, tetapi mereka memilih jalan kehancuran. Aku duduk di sofa, memandang panorama kota, hatiku dipenuhi rasa syukur. Jilbabku tersemat rapi, melambangkan ketenangan dan ketegasan dalam menghadapi dunia. Kisahku menjadi pelajaran berharga, jangan pernah meremehkan wanita yang terlihat lembut. Sebab, di balik penampilan yang anggun,
Mungkin tersembunyi seorang strategi yang siap membangun benteng dan menghancurkan para penyerang. Mulai sekarang, apartemen ini adalah milikku seutuhnya, dan itu adalah kemenangan yang tak ternilai harganya.